Persipura Jayapura dipastikan terdegradasi ke Liga 2 Indonesia, dan di sini saya hanya ingin memberikan semangat, review, dan juga tanda tanya saya kepada manajemen Persipura Jayapura bagaimana melihat kasus yang terjadi pada Persipura Jayapura hingga turun ke kasta 2 Liga Indonesia. Jadi saya harus flashback dulu biar kalian mungkin yang baru pertama kali hadir di channel ini mengerti ya perjalanan saya. Konten-konten ini dimulai dari saat Persipura Jayapura di awal musim ada start yang kurang baik ya, atau pembukaan pertandingan yang kurang baik, dan saat itu memang Persipura Jayapura di bawah dari Jackson F. Tiago. Dan ketika kalau nggak salah 8 pertandingan awal ya, Persipura Jayapura ini tidak ada perform yang meningkat. Jadi saya langsung membuat video surat terbuka untuk manajemen Persipura Jayapura yang terhormat agar melihat bagaimana perform dari Persipura Jayapura di bawah Jackson F. Tiago. Dan di video itu tentunya saya ingin Jackson F. Tiago bisa menggantikan posisinya ya, atau out dan diganti oleh pelatih yang baru agar pemain Persipura Jayapura bisa mendapatkan visi misi yang sebagaimana mestinya harusnya ada. Dan benar saja setelah itu Alfredo Vera mengambil alih tugas dari Jackson F. Tiago menjadi pelatih pemain Persipura Jayapura. Dan ketika Alfredo Vera menangani Persipura Jayapura, itu terlihat jelas progres yang meningkat, perform yang bagus. Dari visi misi yang gak ada sebelumnya menjadi ada. Dari identitas permainan Persipura yang saat masih Jackson F. Tiago belum terlihat ciri khasnya Persipura Jayapura, di Alfredo Vera terlihat jelas bagaimana ciri khas permainan dari Persipura Jayapura, identitasnya. Jadi perform Persipura Jayapura di bawah Alfredo Vera jelas terlihat peningkatan perform yang bagus. Sehingga pada saat itu Persipura Jayapura sudah naik peringkat dari zona degradasi, sudah keluar, bahkan performnya terus konsisten. Sehingga saya membuat video dengan judul tantangan baru untuk Persipura Jayapura agar bisa fokus ke segmen papan tengah. Karena pada saat itu saya ingin fokuskan Persipura Jayapura keluar dulu dari zona degradasi, nanti perlahan baru kita fokus ke segmen papan tengah. Dan benar saja bahwa Persipura Jayapura terus memberikan konsistensi atau hasil-hasil yang bagus, sehingga Persipura Jayapura saat itu kalau nggak salah masih di peringkat ke-13 ya, dari peringkat ke-17 naik ke peringkat 13, artinya jelas ada perform yang bagus meningkat. Ketika sedang meningkat, sedang perform yang bagus, tiba-tiba Persipura Jayapura ada perform yang menurun drastis. Di saat itu kalah 3 pertandingan secara berturut-turut dengan Bali United, Barito Putra, dan juga Persib Bandung. Kemasukan 10 gol dari 3 pertandingan dan hanya berhasil mencetak 1 gol. Di situ saya bertanya-tanya, ini kenapa Persipura Jayapura di 3 pertandingan kok justru ada perform yang menurun? Saya coba melihat statistik data dari Persipura Jayapura karena saya jujur sangat mengerti statistik data dari Persipura Jayapura. Dari cara permainannya Persipura Jayapura saat saya menonton, itu permainannya tetap aja bagus, tidak ada masalah. Dan pemain-pemain yang diturunkan pun juga sama. Di saat Persipura Jayapura performnya bagus dan saat lagi turun, susunan pemainnya juga sama. 80% pemain intinya ya sama. Jadi yang saya tanda tanya adalah masalah moral atau kesiapan para pemain Persipura Jayapura. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada apa dengan pemain Persipura Jayapura kok seperti tidak ada semangat untuk mencetak kemenangan? Dan karena di 3 pertandingan itu Persipura Jayapura performnya turun, sehingga Persipura Jayapura masuk kembali lagi ke zona degradasi. Ya, di sini saya langsung membuat video ingin menyemangati supporter Persipura Jayapura agar fokus memberikan aura yang positif. Saya juga ada videonya, mungkin kalian yang sudah subscribe saya lama pasti tahu ya video saya. Saya bilang bahwa supporter semua harus fokus, satu hati, berikan aura yang positif karena Persipura Jayapura saat itu sudah di zona degradasi dan menyisakan 7 pertandingan lagi. Ya, jadi di 7 pertandingan itu kan sudah termasuk dikit ya persiapannya Persipura Jayapura karena masih di zona degradasi. Dan saat itu saya masih ingat bahwa Persipura Jayapura masih kurang 1 pertandingan lagi dengan Barito Putra, karena rival terdekatnya Persipura Jayapura saat itu Barito Putra. Bahkan sampai akhir musim ini Barito Putra sebagai rival terdekatnya ya. Jadi jika Persipura Jayapura masih memainkan 20 pertandingan misalkan ya, itu Barito sudah 21.
Jadi Persipura masih ada utang satu pertandingan, dan ketika Persipura misalkan menang di satu pertandingan ini, itu Barito Putra akan masuk ke zona degradasi dan Persipura Jayapura akan naik keluar dari zona degradasi. Nah, saat itu Persipura Jayapura bertemu dengan Madura United, dan ketika saya sudah standby di depan televisi ingin menonton pertandingan Madura dengan Persipura, justru pemain Persipura Jayapura tampak tidak hadir di pertandingan tersebut. Saya langsung kaget karena saya sudah siap-siap ingin menonton, dan tentunya sebagai penonton juga pasti kecewa, loh ini ada apa? Dan saya coba melihat di Instagram resminya Persipura Jayapura, lalu cari informasi juga kenapa pemain Persipura Jayapura tidak hadir. Dan saya mendapatkan informasi atau berita bahwa manajemen Persipura Jayapura sudah mengirimkan surat kepada PT LIB dan juga PSSI untuk menunda pertandingan dengan Madura United karena dengan alasan pemain Persipura Jayapura banyak pemain yang terkena COVID ya, atau tidak ada yang banyak pemain inti yang nggak siap diturunkan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa standar dari PSSI dan PT LIB peraturannya bahwa jika suatu tim misalkan ya 15 pemain itu sudah harus mengikuti pertandingan, kecuali kalau hanya 10 pemain yang siap, itu baru boleh dilakukan penundaan. Dan Persipura Jayapura pada saat itu tetap masih aman karena pemain cadangannya ini masih ada batas minimumnya dan memenuhi syarat untuk Persipura Jayapura menghadapi Madura United tanpa ada alasan pemain intinya nggak bermain. Jadi yang menjadi sorotan saya bahwa manajemen Persipura Jayapura melayangkan surat permohonan penundaan pertandingan melawan Madura United ini dikarenakan pemain intinya banyak yang nggak bisa bermain, bukan pemain Persipura Jayapura yang kekurangan stok untuk bermain. Jadi saya langsung menyimpulkan bahwa manajemen Persipura Jayapura lebih memilih tidak tanding lawan Madura United karena pemain intinya banyak yang nggak bermain. Dan saya juga menyimpulkan lagi bahwa manajemen Persipura Jayapura nggak percaya dong dengan pemain cadangan dari Persipura Jayapura mungkin yang kurang berpengalaman untuk bertanding melawan Madura United. Tapi kalau saya suruh memilih, ada dua opsi, mending kalah WO atau Persipura Jayapura kalah tapi memainkan pertandingan. Ya saya lebih memilih opsi yang Persipura Jayapura lebih baik kalah tapi tetap bermain ketimbang kalah WO, karena nanti urusannya dengan supporter Persipura Jayapura yang nggak memiliki identitas gitu loh, sudah kalah di saat belum bertarung. Ini kan hal yang cukup tanda tanya buat saya ya, bagaimana pemikiran manajemen Persipura Jayapura kok bisa melakukan hal seperti ini. Dan ini saya juga belum bisa pastikan karena apa? Manajemen Persipura Jayapura belum memberikan klarifikasi pada saat ini. Sampai detik ini saya belum mendapatkan kabar kenapa manajemen Persipura Jayapura gak mau memainkan pemain cadangannya untuk menghadapi Madura United, tapi justru ingin penundaan yang akhirnya PT LIB dan juga PSSI menghukum Persipura Jayapura dengan mengurangi poin dan juga dinyatakan kalah WO 03 dari Madura United. Ini saya sampai saat ini belum mendapatkan klarifikasinya. Dan ini saya nggak mempermasalahkan kejadian yang sudah berlalu. Kalau yang sudah berlalu ya sudah, saya nggak ingin mempermasalahkan itu. Tapi ini ada kaitannya juga ketika Persipura Jayapura justru di zona degradasi lagi, dan Barito Putra dan PSS Sleman sebagai rival terdekatnya juga bermain cukup bagus di akhir musim. Dan Persipura Jayapura di sisa 7 pertandingan ini itu nggak pernah kalah loh. Jadi artinya kerja keras dari pemain Persipura Jayapura ini terlihat bagus sehingga Persipura Jayapura di 7 pertandingan tanpa terkalahkan, tapi juga nggak bisa menyelamatkan Persipura Jayapura dari zona degradasi. Dan akhirnya sudah dipastikan Persipura Jayapura terdegradasi ke Divisi 2 Liga Indonesia. Dan di sini maksud saya adalah tolonglah sebagai manajemen Persipura Jayapura berikan klarifikasi atau tanggapan atau respon untuk seluruh supporter Persipura Jayapura agar bisa legowo atau menerima atau ikhlas jika memang Persipura Jayapura harus turun ke Liga 2. Kalau saya sebagai pribadi saya, namanya suatu tim kesayangan saya misalkan turun kasta, turun Liga 2, itu ya udah gak masalah ya, walaupun sedih kecewa pasti ada, tapi bisa ikhlas gitu loh. Ya sudah turun ke Liga 2, semoga bisa maksimal lagi. Tapi ini masalahnya Persipura Jayapura turun ke Liga 2 tanpa ada sebab yang masih belum terjawab atau misteri.
Ya salah satunya lawan Madura United, kenapa gak mau bertanding, justru lebih memilih kalah WO. Ya, walaupun manajemen Persipura sudah mengirimkan surat dan akhirnya ditolak, ya pasti ditolak karena pemain Persipura Jayapura ini sudah memenuhi standar atau kriteria untuk bertanding. Jadi nggak ada alasan Persipura Jayapura untuk tidak bertanding lawan Madura United. Jadi di video kali ini saya ingin manajemen Persipura melakukan evaluasi yang pertama, yang kedua berikan klarifikasi, yang ketiga berikan respon, tanggapan bagaimana Persipura Jayapura ini bisa terdegradasi ke divisi 2. Karena kalau kalian untuk supporter Persipura Jayapura tidak diberikan klarifikasi dari manajemen Persipura, maka jangan kaget kalau kesimpulan-kesimpulan dari opini-opini supporter Persipura Jayapura akan tidak percaya kepada manajemen Persipura karena tidak ada komunikasi yang bagus atau terjalin komunikasi yang baik antara manajemen Persipura dengan supporter Persipura. Ya, jadi walaupun ini Persipura terdegradasi ke Liga 2, itu harus bisa legowo atau bisa kita terima. Tapi kita juga mempunyai hak untuk mempertanggungjawabkan kepada manajemen Persipura untuk memberikan tanggapan atau minimal klarifikasi apa yang terjadi Persipura Jayapura saat kemarin lawan Madura United, dan tanggapannya gimana nih manajemen Persipura Jayapura kok bisa membawa Persipura Jayapura justru ke Liga 2. Itu yang saya ingin tunggu atau saya ingin dengar dari manajemen atau perwakilan manajemen Persipura Jayapura bisa memberikan tanggapan, respon, dan klarifikasi terhadap kita semua. Jangankan supporter Persipura Jayapura, kita sebagai penonton netral seperti saya juga bingung kenapa Persipura Jayapura nggak main saat lawan Madura United. Itu yang kita sama-sama nantikan. Jadi untuk supporter Persipura Jayapura, saya pun juga ikut merasa sedih karena saya mengkawal Persipura Jayapura ini dari awal musim. Kalian bisa cek video saya dari saya ingin Jackson F. Tiago diganti, lalu saya memberi tantangan kepada Persipura Jayapura sudah mulai konsisten untuk fokus ke papan tengah, tapi justru turun lagi ke zona degradasi, dan saya masih membuat video agar supporter memberikan support yang positif, dan sekarang video yang terakhir Persipura Jayapura harus terdegradasi. Jadi bagaimanapun saya juga nggak bisa berkata-kata, saya juga ingin memberikan semangat aja untuk para supporter Persipura Jayapura semua, bahwa secara pemain dari Persipura Jayapura, staf kepelatihannya, Alfredo Vera, menurut saya pribadi saya sangat puas dengan permainan Persipura Jayapura di bawah Alfredo Vera dan juga pemain-pemain Persipura Jayapura yang dimiliki. Jadi saya kekecewaannya itu bukan dengan pemain atau Alfredo Veranya, tapi dengan manajemen Persipura Jayapura yang komunikasinya ini kurang baik antara manajemen dengan supporter Persipura Jayapura. Ya, jadi kita tetap beri apresiasi, tetap beri aplaus buat seluruh pemain Persipura Jayapura yang sudah bekerja keras, berjuang untuk keluar dari zona degradasi, walaupun memang akhirnya memang nggak bisa keluar dari zona degradasi, tapi dengan 7 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, itu artinya pemain dari Persipura Jayapura tetap fokus untuk keluar dari zona degradasi, dan itu perlu kita apresiasi. Jadi itu aja, sampai ketemu di Liga 2. Bagaimanapun kita tetap kawal untuk Persipura Jayapura di Liga 2, semoga cepat bisa naik lagi ke divisi 1, dan tentunya berikan evaluasi kepada manajemen Persipura Jayapura, dan saya minta kepada kalian supporter Persipura untuk tetap mengkawal, karena jangan sampai Persipura Jayapura performnya justru semakin turun ya. Ini kan sudah jelas terlihat Persipura Jayapura ya turun terdegradasi, pasti ada perform yang turun ya. Jadi kalian tetap harus kawal, jangan sampai Persipura Jayapura ini mau dibawa kemana, jangan sampai salah, tetap di jalan yang benar. Ya, jadi itu aja. Famos untuk seluruh pemain, staff, lalu supporter Persipura Jayapura yang saya hormati, tetap semangat, optimis, dan sampai kita ketemu lagi nanti, entah Persipura di divisi 2, nanti ke divisi 1, tetap kita kawal ya perjalanan, terutama di manajemen dari Persipura Jayapura yang terhormat. Jadi itu aja, nanti kita terus kawal, dan saya akan membuat video berikutnya untuk Persipura Jayapura terkait dengan bagaimana respon dari manajemen Persipura Jayapura menanggapi keadaan Persipura Jayapura saat ini yang turun ke Liga 2. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati. See you.